Selamat siang semuanya. Saya Pasun Persoalan Combing dengan NIM 206112580 dari kelas Agroteknologi B, jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Riau 2020. Di sini saya akan kembali melakukan praktikum botani yang kali ini berjudul metabolisme. Dan praktikum pada kali ini akan melakukan yang pertama itu adalah difusi, yang kedua adalah osmosis, yang ketiga plasmolisis dan deplasmolisis, yang keempat fotosintesis, yang kelima transportasi, dan keenam tentang jaringan silem pada tumbuhan. Selanjutnya kita akan mengamati tentang difusi. Alat dan bahan yang digunakan adalah air, wadah, warna makanan, garam, dan stopwatch dan alat tulis untuk mengamati hasilnya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang difusi. Difusi adalah pencampuran antara molekul yang berbeda konsentrasinya, yaitu dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah. Langsung saja kita lakukan praktikumnya. Pertama kita masukkan air ke dalam wadah, kira-kira setengah saja. Selanjutnya kita masukkan warna makanan setetes dan kita amati berapa waktu yang diperlukan untuk berdifusi sampai tercampur rata. Baiklah, sepertinya sudah campur rata. Inilah waktu yang dibutuhkan untuk berdifusi adalah 3 menit 30 detik tanpa diaduk. Langsung kita buka sebelah tengah. Selanjutnya kita akan mengamati proses difusinya dengan cara diaduk. Caranya sama, kita masukkan saja air dan masukkan warna makanannya, tapi kali ini dengan cara diaduk. Ya, waktu yang dibutuhkan tidak lama. Saat diaduk dia langsung tercampur rata. Waktu yang dibutuhkan sekitar 5 detik. Ya. Selanjutnya dengan menggunakan garam. Caranya sama. Kita masukkan air ke dalam wadahnya. Kita akan mengamatinya proses larutnya garam ini dengan cara tidak diaduk. Kita ambil sebutir garam menggunakan pincet. Baiklah, sepertinya sudah larut. Garamnya sudah larut dan waktu yang diperlukan adalah 3 menit 50 detik. Selanjutnya dengan cara tidak diaduk. Caranya sama, kita masukkan lagi airnya setengah, masukkan sebutir garam ke dalamnya. Kita aduk. Baiklah, kita sudah larut dan waktu yang dibutuhkan adalah 36 detik. Selanjutnya kita akan melakukan pengamatan terhadap terjadinya osmosis pada organisme hidup, di mana molekul yang berdifusi punya responsori membran plasma. Pada umumnya membran pada organisme hidup bersifat semu karena ada yang berarti hanya molekul reproduksi yang dapat melewati
sel biasanya bersifat hipotonik dan cairan di luar sel bersifat hipotonik, sehingga air akan mengalir masuk ke dalam sel sampai antara kedua cairan hipotonik. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum osmosis adalah gula, air, warna makanan biru, kentang, dan wadah. Pertama kita potong kentang, potong sejajar bagian atas bawahnya biar dapat ditegakkan. Selanjutnya lubangi kentang dengan panjang ke dalam 2 cm dan diameternya kira-kira 1,5 cm. Nah, kira-kira seperti ini, panjang 2 cm ke bawah dan lebar kira-kira 1,5 cm. Kita letakkan ke dalam wadah. Pertama kita masukkan air biasa di dalam wadah, kira-kira sebiji setengah kentang. Lalu kita lakukan gula. Setelah itu kita masukkan bagian gula ini ke dalam kentang yang sudah disiapkan ke kentang. Selanjutnya kita amati selama 4 kali 5 menit. Kita hitung nanti tingginya di 5 menit pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Setelah 5 menit kita ukur sudah berapa kedalaman nya. Kira sudah 1,8 cm. Selanjutnya kita ukur 5 menit kedua tingginya ini. Tingginya sudah dikurang menjadi 1,7 cm. Ini adalah 5 menit ketiga, kita ukur lagi. Kita ukur di penggaris. Jadi 1,6 cm. Baiklah, ini sudah 5 menit terakhir. Ya, 5 menit keempat, 5 menit terakhir. Kita ukur. Ini ya. Sudah 1,5. Selanjutnya adalah mengamati plasmolisis dan deplasmolisis. Yang pertama kita amati adalah terjadinya plasmolisis. Yang kita sediakan adalah bawang, air, garam, wadah, sendok, dan pisau. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang plasmolisis. Plasmolisis adalah apabila suatu sel tumbuhan diletakkan dari larutan yang hipertonis terhadap sitoplasma, maka air di dalam sel akan berdifusi keluar sehingga sitoplasma mengkerut dan terlepas dari dinding sel. Langsung saja kita kepada praktiknya. Pertama, kita masukkan 2 sendok makan air ke dalam wadah. Dan 1 sendok makan garam.
Setelah dicampur, kupas bawang untuk mengambil lapisan pertama, kedua, dan ketiganya. Setelah kita mendapat lapisan pertama, kedua, dan ketiga bawang, sebelum dimasukkan ke dalam larutan garam, kita ukur dulu panjang dan lebarnya. Lapisan yang pertama panjangnya 1,5 cm, lebarnya 1,5 cm, dan panjangnya 2 cm. Lalu kita tulis pada kertas sebagai datanya nanti. Kita masukkan ke dalam larutan garam. Lapisan kedua kita ukur juga sampai lapisan ketiga. Setelah kita ukur, kita masukkan ke dalam wadah dan kita diamkan selama 3 jam. Baiklah, inilah hasilnya bawang setelah 3 jam direndam di air garam. Nanti langsung saja kita lakukan pengukuran. Nah, selanjutnya kita kepada praktikum untuk melihat terjadinya diplasmosis, yaitu apabila sel tumbuhan dimasukkan ke dalam cairan hipotonis, maka cairan akan masuk ke dalam sel tumbuhan dan sitoplasma pada sel tumbuhan akan mengembang. Bawang yang tadi kita masukkan ke dalam air biasa. Kembali kita tunggu selama 3 jam. Nah, inilah hasil dari bawang yang telah direndam dalam air biasa setelah 3 jam. Nanti langsung saja kita ukur hasilnya. Kita akan mengamati tentang fotosintesis. Fotosintesis adalah reaksi pembentukan karbohidrat yang terjadi dengan bantuan sinar matahari dan klorofil, terutama pada daun tumbuhan tingkat tinggi. Yang disediakan itu adalah aluminium foil, daun pacar air, wadah air, dan warna makanan biru. Seharusnya daun ini dilapisi aluminium foil di pokoknya dan ditunggu selama 2 hari. Kira-kira nanti jadi seperti ini, dan kita pisahkan, kita potong menjadi 3 bagian. Selanjutnya kita masukkan dalam campuran larutan warna makanan biru. Lalu kita masukkan. Nanti akan tampak perbedaan antara bagian daun yang ditutupi aluminium foil dengan yang tidak. Selanjutnya, transportasi pada tumbuhan. Metode ini di praktikum ini dilakukan untuk membuktikan adanya tekanan daya kapilaritas dan transpirasi, dan untuk mengetahui adanya modifikasi sel-sel epidermis dan yang berperan dalam proses transpirasi. Yang pertama adalah kita siapkan bahan, yaitu sehelai daun lalang, sebatang bayam, 1 batang saja sudah cukup, air, dan botol ukuran kira-kira 20 cm, tidak lebih, dan
wadah dengan cairan warna biru. Yang pertama adalah kita masukkan saja langsung daun lalangnya ke dalam botol, dan kita masukkan bayamnya ke dalam botol ini. Sampai ini tenggelam. Timpakan aja. Selanjutnya kita letak di bawah sinar matahari atau cahaya selama 30 menit. Kita biarkan selama 30 menit. Nah, inilah setelah dibiarkan selama setengah jam, daun lalang kita rendam di air, tidak menggulung. Dan ini untuk pengangkutan air melalui silem batang, kita belah dua akarnya batangnya untuk melihat dia sudah dapat dilihat, ternyata airnya masuk. Inilah bagian silem batang yang mengangkut air masuk. Coba kita lihat, nampak? Oke. Sekian praktikum botani yang dapat saya lakukan tentang metabolisme. Kiranya dapat bermanfaat. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa kembali.